Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farijal, mahasiswa Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Araniri, Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Bahasa Belanda untuk Sejarah. Teks yang akan saya baca ini saya dapatkan dari Museum Aceh. Baiklah, saya akan membaca sebuah teks yang berjudul Tengku Cik di Tiro. De Pidische Kampung Tiro was jaren jaren beroemd als centrum van Mohammedische studie. Dat tal van bekende ulamas afleverde en waar veel geleerde gevestigd waren. Boven wordt reeds opgemerkt dat de voornaamste ulama onder de Tiro Tengkus steeds het predicaat voor de Van Cik, en dat zekere Tengku Tiro Muhammad Amin de eerste dier ooit verkoren was. Bij zijn dood volgde Syekh Saman hem als Tengku Cik di Tiro op. Van de concentratie af tot aan zijn dood 1890, toen was deze vermaarde ulama de geestelijk leider van de oorlog tegen de compagnie. Zijn materiaal krant berust op de stabiel gelden. Het voor de heiligen krijgt bestemde deel de zakat, die het op grond van de goals dien stijgt wel minder de kunnen vorderen. En zij invloed op het volk had tijd. Het doel telkens rondreizen te endemenen en dan op zijn rustplaatsen groot goals dien tanige maaltijd en de leggen, waar het een permanent abstract. Syekh Saman had geen opvolger in de waren zijn dus woord. Zijn zoon Mat Amin, or Tengku Mat, het bekende in 1896 het de overrompeling van Ane Galung gesneuveld. Ben de hulp voor de ook wel de ertitel Cik. Maar het druk geen zijn de volstappen zijn vaders, zodat zijn aanhak gaandeweg verliep. Op 8 Desember 1911 sneuvelde in Kemala Tengku Mat de last overgeblevene uit het zo beroemd en gaf rest de geslacht der Tiro ulamas. Als het war tot groot heiligheid gepredestineerd. Berikutnya saya akan membacakan terjemahan dari teks yang saya baca tadi. Kampung Pidi terkenal selama bertahun-tahun sebagai pusat studi Muhammad yang menghasilkan banyak sekali ulama terkenal di tempat ini. Telah disebutkan bahwa ulama utama di antaranya adalah Tengku Cik di Tiro yang selalu mengambil predikat Cik. Dan Tengku Tiro Muhammad Amin adalah yang pertama dari penyeleksi ini. Pada saat kematiannya, sekitar tahun 1886, Syekh Saman menggantikan namanya menjadi Tengku Cik di Tiro. Dari masa kelahirannya sampai masa kematiannya, dia merupakan seorang pemimpin spiritual perang melawan Kompeni Belanda. Kekuatan materialnya bertumpu pada uang stabil, bagian dari zakat yang ditunjukkan untuk perang suci, yang menurutnya dapat diklaim atas dasar keyakinan agama, dan ia mempertahankan pengaruhnya terhadap orang-orang dengan melakukan perjalanan pulang pergi dan kemudian pada tempat peristirahatannya untuk meletakkan makanan religius yang besar, di mana dia tidak mengabaikan nasihat. Syekh Saman tidak memiliki penerus dalam arti kata yang sebenarnya.
anaknya Mat Amin atau Tengku Mat yang terkenal pada tahun 1896. Dia meninggal di Anek Galung dan juga menggunakan kehormatan Ci. Tetapi dia tidak berarti tak ada langkah taktik yang sama seperti ayahnya, sehingga para pengikutnya berangsur layu. Pada tanggal 8 Desember 1911, Tengku Mat, anggota terakhir yang masih hidup dari keluarga Tiro ulama yang begitu terkenal dan ditakuti, dibunuh di Kemala yang telah ditakdirkan sebagai orang suci yang agung. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biografi Tengku Cik di Tiro. Tengku Muhammad Saman adalah putra dari Tengku Syekh Ubaidillah, sedangkan ibunya bernama Siti Aisyah. Putri Tengku Syekh Abdullah Muda Tiro, ia merupakan lahir pada 1 Januari 1836, bertepatan dengan tahun 1251 Hijriah, di Gampong Dayah Jeruk, Kenegrian Cumbuk Lamlo, Tiro, daerah Pidi. Ia dibesarkan dalam lingkungan agama yang ketat. Ketika ia menunaikan ibadah di Mekah, memperdalam lagi ilmu agamanya. Selain itu, tidak lupa ia menjumpai pimpinan-pimpinan Islam yang ada di sana, sehingga ia mulai tahu tentang perjuangan para pemimpin tersebut dalam berjuang melawan imperialisme dan kolonialisme. Sesuai dengan ajaran agama yang diyakininya, Muhammad Saman sanggup berkorban apa saja, baik harta benda, kedudukan maupun nyawa, demi tegaknya agama dan bangsa. Keyakinan ini dibuktikan dengan kehidupan nyata yang kemudian lebih dikenal dengan Perang Sabil. Pada 1880, ketika pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Karen van der Heyden telah menaklukkan daerah Aceh Besar, pejuang Aceh yang tersembunyi di kaki Gunung Selawah datang berkumpul di Gunung Biran di daerah Lamtamon. Mereka memikirkan langkah yang harus diambil, menyerah atau melawan. Hasil pertemuan itu adalah mereka meminta bantuan dengan mengirim utusan ke daerah Pidi. Ketika utusan Gunung Biran tiba di Pidi, mereka mendapatkan kesan dari ulama dan Ule Balang Pidi bahwa pusat pimpinan ulama Pidi adalah di Tiro. Mereka kemudian menemui Tengku Cik di Tiro, Muhammad Amin Dayah Chut, paman Tengku Cik di Tiro, Muhammad Saman. Kepadanya lah utusan Gunung Biran menyampaikan amanat yang dibawanya itu. Setelah datang utusan Gunung Biran, ulama Tiro menggelar dapat 2 kali di Dayah, Krung Dayah, dan Lampur Raja. Hasil pertemuan itu menyepakati bahwa ulama Tiro harus segera membantu perjuangan di Aceh Besar. Namun utusan Gunung Biran meminta seorang pemimpin dari Tiro, karena semangat perlawanan di sana sudah luntur, sehingga membutuhkan pimpinan yang dapat membangkitkan kembali semangat mengusir Belanda. Pimpinan itu juga harus ikut ke medan perang. Orang-orang yang hadir dalam rapat itu tidak ada yang ingin mengemukakan diri menjadi sosok pemimpin perlawanan terhadap Belanda di Aceh Besar. Namun tiba-tiba Tengku Cik di Tiro, Muhammad Amin Dayah Chut, mengatakan bahwa keponakannya Tengku Cik di Tiro, Muhammad Saman yang baru pulang dari Mekah, hendak berbicara. Dia mengatakan bersedia menjadi pemimpin perang di Aceh Besar. Di bawah pimpinan Tengku Cik di Tiro, Muhammad Saman, dalam Perang Sabil, satu persatu benteng Belanda dapat direbut. Begitu pula wilayah-wilayah yang selama ini diduduki Belanda jatuh ke tangan pasukannya. Pada bulan Mei tahun 1881, pasukan Muhammad Saman dapat merebut benteng Belanda Lambaro, Anek Galung, dan lain-lain. Belanda akhirnya terjepit di sekitar kota Banda Aceh yang menggunakan taktik lini konsentrasi atau yang disebut dengan konsentrasi Stahlhelm, yaitu membuat benteng yang mengelilingi wilayah yang masih dikuasainya. Tengku Cik di Tiro adalah tokoh yang kembali menggairahkan Perang Aceh pada tahun 1881 setelah menurunkannya kegiatan penyerangan terhadap Belanda.
Selama ia memimpin peperangan, terjadi 4 kali pergantian gubernur Belanda, yaitu Abraham Pruich van der Hoeven tahun 1881 sampai tahun 1883. Kemudian Philip Franz Laging Tobias tahun 1883 sampai 1884. Kemudian Henry Dominy tahun 1884 sampai tahun 1886. Dan yang terakhir Henry Karel Frederik van Teijden tahun 1886 sampai tahun 1891. Belanda akhirnya memakai siasat lain dengan cara meracun Tengku Chititiro. Muhammad Saman atau Tengku Chititiro akhirnya meninggal pada bulan Januari 1891 di Benteng Anak Galung. Terima kasih telah menonton video saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.